Mirza, bagaimana kondisi ketahanan dan kinerja sektor jasa keuangan di tanah air hingga pertengahan kuartal 3 2024 di tengah gejolak kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian ini? Eh, begini ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat global, global ini kan situasinya sekarang ekonomi kedua terbesar di dunia yaitu Tiongkok itu kondisinya terus melemah ya. Kita lihat sektor properti di Tiongkok itu melemah dan juga tercermin juga dengan pelemahan daya beli di Tiongkok yang mana memang inflasi di Tiongkok itu terus terus menurun begitu. Kemudian kedua di Amerika juga ekonominya juga mulai melemah. Tapi ini memang sesuai juga dengan keinginan The Fed ya bahwa ekonominya diperbolehkan melemah asalkan memang terkendali. Kemudian untuk dia bisa menurunkan suku bunga. Kemarin itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ada gejolak di Jepang yang tiba-tiba kurs yen itu menguat begitu ya, kemudian pasar saham Jepang sampai jatuh 12% gitu ya. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya adalah karena kurs yen itu kan melemah terus, kemudian Bank Sentral Jepang itu khawatir bahwa inflasi di Jepang itu semakin meningkat gitu, sehingga kemudian apa yang mereka lakukan adalah kemudian dengan menaikkan suku bunga. Tapi yang tidak disadari oleh Bank of Japan adalah ternyata di dunia ini banyak orang melakukan short sell di Japanese yen untuk kemudian jual yen dapat US, US-nya dibelikan aset di Amerika. Jadi pada waktu suku bunga yen dinaikkan, maka kemudian terjadi reverse gitu ya. Jadi yen dibeli secara signifikan, kemudian akibatnya membuat pasar saham Jepang juga turun gitu. Kayak kemudian akhirnya Bank of Japan bilang bahwa nggak jadi naikin bunga gitu ya. Jadi Bank of Japan-nya kalah dengan market. Nah di tengah situasi seperti itu, kalau kita lihat perkembangan pasar keuangan Indonesia dan sektor keuangan Indonesia sih relatif baik ya kalau saya bilang ya. Kalau pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai sekitar 12,3% di semester 1 itu saya rasa suatu angka yang baik ya, dan juga dengan capital adequacy ratio perbankan yang mencapai di atas 25% itu juga artinya memang ketahanan perbankan Indonesia itu cukup baik begitu ya. Demikian tenaga. Baik, meskipun daya tahan industri perbankan ini cukup baik, tapi kita juga mengingat pekan lalu Pak Mirza ini juga sempat terdengar sentimen adanya potensi resesi di Amerika Serikat. Lalu seberapa jauh daya tahan sektor keuangan kita apabila terjadi resesi tersebut? Ya, jadi memang di Amerika tadi yang seperti saya sampaikan bahwa Amerika ini kan ekonominya terus meningkat gitu ya, sampai orang khawatir terjadi overheating begitu. Maka dari itu kenapa The Fed belum mau menurunkan suku bunga. Tapi data-data terakhir itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerikanya mulai melemah gitu ya, inflasinya mulai turun, kemudian juga angka penganggurannya mulai naik begitu ya. Yang mana itu sebenarnya sesuai dengan skenario dari The Fed bahwa memang ekonominya nggak boleh terlalu panas, ekonominya sedikit lambat, kemudian ada ruang untuk penurunan suku bunga Baik, Amerika gitu. Jadi makanya kita lihat kan beberapa mungkin 1 minggu terakhir ini kan kurs rupiah juga menguat ya, karena emang karena kurs dolarnya di global juga melemah karena suku bunga dolarnya akan segera turun begitu katanya ya, kemungkinan di September. baik. Apakah terkait dengan volatilitas ini atau panasnya ekonomi di Amerika Serikat ini menjadi salah satu tantangan berat yang mungkin berpotensi dihadapi oleh perekonomian kita, dan upaya apa yang dilakukan OJK untuk mengantisipasi hal tersebut?
OJK ya memang tugasnya kan mengatur, mengawasi ya, dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Jadi kami tentu ingin bahwa sektor jasa keuangan dikelola dengan prudent gitu, karena sektor jasa keuangan mengelola dan masyarakat. Jadi kalau masyarakat cermati, yang OJK lakukan memang adalah penguatan pengawasan dan juga penguatan pemeriksaan serta peningkatan permodalan. Jadi peningkatan permodalan terjadi di semua bidang saya rasa ya. Terjadi di perbankan, terjadi di asuransi, terjadi juga di P2P atau yang sekarang kita bilang pinjol itu, terjadi juga di bidang-bidang lain. Karena memang dengan modal yang kuat, maka kita akan mendapat institusi yang kuat, yang prudent untuk mengelola dana masyarakat. Demikian, Pak. Baik, apakah Pak Mirza ini berarti peningkatan permodalan di perbankan ini akan terjadi lagi dalam waktu dekat? Yang ada adalah OJK akan memantau pemenuhan ya. Sama kayak misalnya kita bicara tentang P2P gitu ya. P2P itu dulu permodalannya kalau kita bicara mungkin 5 tahun yang lalu, permodalannya di bawah 1 miliar gitu, sangat kecil sekali. Kemudian kita lihat ada problem di P2P, maka permodalan dinaikkan secara bertahap, mulai dari 2,5 miliar sampai nanti menuju ke 12,5 miliar gitu. Pada waktu dinaikkan ke 2,5 miliar, ya ada yang tidak bisa memenuhi gitu. Kemudian akhirnya berhasil memenuhi. Sekarang sudah masuk di deadline untuk pemenuhan 7,5 miliar. Ya masih ada juga yang tidak bisa memenuhi gitu ya. Nanti API akan dorong terus untuk supaya mereka bisa memenuhi, atau apakah caranya dengan merger atau harus memang menginjeksi modal gitu. Karena saya rasa masih ada P2P yang karena permodalannya nggak kuat gitu dan operasinya belum untung, ya maka dari itu ya kami ingin bahwa P2P juga harus dikelola dengan baik, maka harus melakukan injeksi modal gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara angka 7,5 miliar untuk suatu lembaga intermediary seperti P2P begitu, kalau memang ingin prudent ya tentunya 7,5 miliar bisa dipenuhi begitu. Kalau perbankan sendiri sekarang mungkin Aneka dan Bapak Ibu cermati, Komisioner Pengawas Perbankan Pak Dian ya selalu katakan bahwa kalau terkait bank, memang kita juga mendorong adanya konsolidasi ya, di PPR juga kami dorong adanya konsolidasi PPR yang dimiliki oleh pemilik yang sama, maka kami minta untuk segera bisa lakukan merger gitu, dan karena memang targetnya bisa mengurangi jumlah PPR dari 1.500 menjadi 1.000, dan harapan bahwa PPR-nya bisa lebih besar, lebih kuat, dan kalau bisa lebih besar, lebih kuat, maka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik gitu. Sedangkan kalau di kami selalu mendorong gitu ya, baik Bank Umum maupun BPD untuk terus meningkatkan tata kelola. Jadi kalau masyarakat perhatikan, OJK menerbitkan sudah peraturan untuk memperbaiki risk management, baik peraturan untuk memperbaiki tata kelola, nah itu ada di perbankan, kemudian ada di asuransi, ada juga di P2P, begitu yang nanti di semua bidang gitu ya, termasuk di modal juga, baik itu perusahaan efek maupun perusahaan manajer investasi, untuk meningkatkan tata kelola dan meningkatkan risk management gitu. Karena kan memang sektor keuangan itu kan mengelola resiko ya, dan resiko itu bisa datang dari gejolak di dalam negeri, tapi bisa juga datang dari gejolak di luar negeri begitu. Sehingga kalau tata kelola baik, kalau risiko
pengelolaan risiko tidak baik, permodalan tidak kuat gitu, maka itu bisa membahayakan ya pengelolaan dana masyarakat yang ada dikelola oleh sektor jasa keuangan. Demikian.